Memasuki bulan Februari, kasus orang yang terpapar COVID-19 semakin meningkat. Bahkan pemerintah memprediksi puncak kasus akan terjadi akhir Februari ini atau awal Maret. Diperkirakan jumlah kasus aktif bisa mencapai 3 kali lebih tinggi dari puncak penularan varian Delta tahun lalu, yakni 57.000 kasus dalam sehari. Lalu bagaimana antisipasi pemerintah daerah, khususnya Jawa Barat terkait hal tersebut? Saat ini melalui sambungan Zoom sudah ada Wakil Gubernur Jawa Barat Ruzanul Ulum. Halo, selamat sore Kang UU. Assalamualaikum, apa kabar Kang? Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Baik, Kang UU, ini Presiden Jokowi pagi tadi sempat melakukan konferensi pers, menyoroti 6 provinsi penyumbang kasus COVID-19 terbanyak. Salah satunya adalah Jawa Barat. Sebenarnya bagaimana perkembangan kasus aktif di sana, Kang? Ya, memang di Jawa Barat ini ada beberapa daerah ada peningkatan, tapi daerahnya mungkin yang sudah biasa ya, Bodebek, kayak kota Bekasi, kemudian Depok. Tapi kemarin hasilnya belum itu Omikron ya, karena memang hasilnya. Tapi kalau kena atau pandemi COVID memang benar seperti itu. Kami pemerintah Provinsi Jawa Barat selalu mengikuti apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Seperti hari ini di Jawa Barat tetap laksanakan booster ataupun vaksin yang ya termasuk di daerah-daerah yang tadi saya sampaikan. Kalau di daerah-daerah lain, Jawa Barat bagian timur, Jawa Barat bagian utara, ini tidak seperti di daerah Bodebek adanya peningkatan. Tapi sekalipun begitu, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah siap, karena sudah biasa, nakesnya sudah pada pintar-pintar, sudah pada mahir-mahir, dan masyarakat juga sekarang tidak panik, tidak seperti kejadian-kejadian sebelumnya. Oke, tapi Kang, adakah arahan khusus begitu dari Pemprov terhadap daerah-daerah yang seperti tadi sudah akan sebutkan, seperti halnya Depok, Bogor maupun Bekasi terkait dengan perkiraan yang disebutkan oleh pemerintah bahwa di akhir Februari ataupun di awal Maret akan terjadi lonjakan kasus ini? Ya, Pak Gubernur kemarin juga rapat dengan para bupati dan wali kota karena memang rutin sudah seperti itu. Beliau tetap memberikan diskresi kepada para bupati wali kota mengambil tindakan-tindakan yang memang dibutuhkan. Jadi tidak ribet, harus ada keputusan secara teknis dari pemerintah provinsi. Adapun kalau PTM bagi siswa khususnya SLTA, alhamdulillah sampai hari ini tidak apa-apa, alias tidak ada yang kena. Tetapi kalaupun ada yang kena, kami sudah ada panduan, yaitu yang disepakati oleh 4 kementerian itu. Antara lain 14 hari itu harus diliburkan. Karena sekarang di daerah SLTA yang menjadi tanggung jawab kami, alhamdulillah belum ada. Sementara SD, SMP, dan juga taman kanak-kanak itu tanggung jawabnya para kepala daerah. Tapi ini semua juga wajib warga Jawa Barat tetap merupakan tanggung jawab kami sebagai pimpinan di Jawa Barat. Berarti ini kan artinya, beberapa kabupaten kota, sekolah, alhamdulillah sesuai dengan arahan, siswa bawa minuman sendiri, bawa makanan sendiri, kantin juga tutup, dan juga vaksin sudah hampir 100% ataupun 9,9%, baik guru ataupun siswa. Yang 1%-nya karena sakit, karena memang punya penyakit tidak menular atau PTM dan yang lain para guru. Oke, Kang. Sekarang pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang booster. Kang, ini berbicara soal PTM yang tadi sudah Akang sebutkan. Ini sebenarnya apakah PTM ini artinya bahwa tetap jalan terus 100% sementara Presiden Joko Widodo sendiri tadi pagi sempat menyebutkan bahwa meminta untuk mengevaluasi kembali soal PTM 100% ini, Kang? Ya, mungkin sesuai dengan arahan Pak Jokowi, kita sebagai pemerintah daerah harus mengikuti apa yang menjadi isyarat-isyarat pimpinan, samaan wa ta'atan. Maka akan ada evaluasi. Tetapi kami harus menyampaikan juga sampai hari ini di wilayah Jawa Barat khususnya tingkat SLTA tidak ada yang kena, makanya jalan seperti hanya biasa. Dan juga perlu kami sampaikan siswa-siswi masa bahagia di saat proses belajar mengajar 100% di kelas. Mereka senang, katanya pendidikannya bisa diterima, bisa lebih mengerti, bisa bertemu dengan guru, bisa bertemu dengan teman-teman daripada daring. Saya bilang makasih, tapi tetap kita harus menjaga prokes dan yang lainnya. Artinya kami, apa yang menjadi arahan pemerintah pusat, kami akan laksanakan. Evaluasi dalam proses belajar mengajar. Sekalipun sampai hari ini belum ada yang terpapar, namun dibilang mendalik mudah-mudahan tidak ada untuk selama ini.
Berarti apakah ini artinya bahwa belum ada sekolah yang untuk sementara ditutup di wilayah Jawa Barat? Karena informasi yang saya dapatkan bahwa di wilayah Bekasi saja ada beberapa sekolah yang untuk sementara ini harus stop terlebih dahulu karena ada beberapa muridnya yang dilaporkan terkonfirmasi positif COVID-19, Kang. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa SD, SMP itu kemenangannya ada di Pak Bupati dan Wali Kota. Kemudian Pak Gubernur sudah memberikan diskresi kepada mereka, beliau-beliau para pemimpin daerah itu untuk memberikan sebuah keputusan. Karena itu masalah teknis. Nah, dengan sendirinya itu adalah evaluasi juga buat kami untuk langkah-langkah selanjutnya. Seperti itu. Nah, ini soal meningkatnya kembali kasus COVID-19 di wilayah Jawa Barat ini sebenarnya apa faktor utamanya, Kang? Apakah memang mobilitas warga atau justru memang warga kian hari kian abai begitu dengan protokol kesehatan, Kang? Ya mungkin saya belum bisa memastikan, tapi hasil pembicaraan kami di tingkat provinsi dengan perhati dan juga gugus tugas ini antara lain dengan mobilitas. Karena memang di daerah-daerah tersebut yang mobilitasnya tinggi ada peningkatan. Adapun masalah prokes di Jawa Barat ini alhamdulillah termasuk pemakaian masker dan juga yang lainnya tetap digalakan dan tetap dilaksanakan oleh masyarakat. Bahkan beberapa daerah vaksin ini sudah hampir 100%. Kota Bogor, Kota Bekasi dan yang lainnya. Bahkan sekarang booster pun diserbu masyarakat. Dan alhamdulillah booster ini tidak ada kendala masalah pendistribusian vaksinnya. Karena mungkin sudah pengalaman tahap ke-1, tahap kedua, maka sekarang lancar. Termasuk juga dihadiri oleh para manula yang manusia yang sudah lanjut usia maksud saya. Kalau awal-awal kan mereka harus dijemput, harus diapa. Sekarang mereka sedang datang sendiri ke beberapa tempat. Itu yang saya saksikan karena saya terus-terusan ditugaskan oleh Pak Gubernur untuk memantau. Kemarin di Kota Bogor, dan di Bekasi, di Kuningan, di Cirebon juga seperti itu kita laksanakan. Untuk daerah yang menjadi fokus vaksinasi dan juga booster yang hingga saat ini masih sulit untuk dijangkau, daerah mana ini, Kang? Kalau pelaksanaan di daerah perkotaan, memang tidak ada kesulitan. Bahkan kesadaran masyarakat juga tinggi. Seperti di Bandung Raya, juga di Bodebek. Tetapi daerah-daerah Jawa Barat yang ada di pinggiran, ini yang didatangi adalah masyarakat itu sendiri, bukan masyarakat yang datang ke tempat. Seperti kemarin di Kabupaten Pangandaran. Jadi petugas dari puskesmas datang ke rumah-rumah. Di satu rumah dikumpulkan, ada mungkin sekitar 4 keluarga, pindah lagi, 3 keluarga, pindah lagi. Itu kata orang Sunda mah telaten ya. Nakes-nakes di Jawa Barat itu saya juga mengucapkan terima kasih. Tidak datang ke puskesmas, maka dia datang sendiri ke rumah-rumah, door to door. Bagi bentuk tanggung jawab mereka dalam terus mata rantai corona ini. Kang, tentu kita tidak ingin kejadian yang waktu tahun lalu, tepatnya di sekitar bulan Juni, Juli ketika varian Delta ada di sekitar kita. Sebenarnya bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat soal kesiapan fasilitas kesehatan dan juga tenaga kesehatan yang dilakukan di sana? Apakah ini menjadi fokus utama selanjutnya agar apa yang sudah diprediksi oleh pemerintah bahwa di bulan Februari ini, di akhir Februari dan juga awal Maret ini bisa teratasi begitu? Ya, kemarin Pak Gubernur rapat koordinasi tentang ini dengan Pak Bupati dan Wali Kota. Dan juga saya menekankan kembali bahwa Jawa Barat ini sudah siap dan sigap dalam menghadapi lonjakan-lonjakan. Termasuk juga kemarin ada kendala masalah oksigen, kemudian ada kendala masalah tempat tidur, kemudian juga ada masalah-masalah yang lain. Insya Allah bukan kami menantang adanya nambahan corona gitu ya di Jawa Barat ini, Omikron ini. Tetapi insya Allah Jawa Barat sudah semakin profesional, semakin paham, dan yang penting emosional warga tidak panik. Kan itu, yang membuat ramai itu, yang membuat sibuk kami pemerintah, kepanikan warga. Seolah-olah kami tidak melayani dengan baik, padahal warga yang panik. Tapi kalau sekarang, sekalipun ada peningkatan, warga tidak begitu panik, makanya kami pun begitu tenang, itu sigap, bisa melayani mereka dengan baik. Termasuk di Bodebek yang saya sampaikan tadi.
Baik, Kang Uu, terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami. Tentunya kita berharap agar semuanya bisa terkendali dan juga warga di Jawa Barat dan juga seluruh Indonesia bisa sehat walafiat. Terima kasih Kang Uu Ruzanul Ulum, Wakil Gubernur Jawa Barat atas waktunya untuk berbincang dengan kami di sore hari ini.